Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Baik, semoga semua dalam keadaan Pagi, sehat Ibu. ya. Baik, hari ini kita kembali melanjutkan materi tentang kuliah psikologi internet yang sebelumnya juga setiap minggu kita lakukan. Dan izin saya akan menyampaikan RPS untuk mengingatkan kembali nih kepada teman-teman bahwa ini adalah materi kita selama 1 semester ini, gitu ya. Dan tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk melihat kemampuan menganalisa bagi si mahasiswa itu yang tidak terlepas dari dunia teknologi, gitu ya. Lalu kemudian CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis dalam psikologi, mampu memformulasikan prosedur penyelesaian masalah psikologi, dan juga mampu menjelaskan tes psikologi dengan bantuan internet, dan juga mengidentifikasi. Jadi ini saya kembali mengingatkan ya kepada teman-teman ya, karena sekarang kita sudah masuk ke dalam minggu ke-7. Nah, di minggu ke-7 ini adalah materinya lanjutan dari minggu sebelumnya. Nah, di minggu ke-7 ini kita akan menjelaskan mengenai fenomena psikologi dalam dunia maya. Tujuan utamanya adalah bagaimana mahasiswa memiliki ketepatan dalam menjelaskan dan menganalisa fenomena interpersonal di dunia maya, lalu bisa menjelaskan dan mengemukakan keterbatasan interaksi interpersonal, kemudian juga ada ketepatan mahasiswa dalam mendeteksi perilaku negatif dan perilaku positif ya terkait dengan interaksi interpersonal. Baik, sampai di sini apakah sudah cukup jelas mengenai tujuan mata kuliah kita hari ini, teman-teman? Sudah cukup jelas, Ibu. Baik, Jelas, sudah. Ibu. Baik, saya lanjutkan ya. Kita akan mulai materi kita hari ini. Jangan lupa didengarkan dengan baik. Kalau perlu dicatat, nanti dicatat. Tapi kalau juga ada yang mau ditanyakan kepada saya, nanti langsung ditanyakan kepada saya, teman-teman ya. Baik, share screen saya sudah keluar. Ibu. Baik. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ini kita masuk ke dalam minggu ke-7, yaitu menjelaskan mengenai psikologi internet dalam lingkup interpersonal. Tadi tujuannya sudah secara garis besar saya jelaskan bahwa ini berkaitan dengan ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan dan menganalisa fenomena interpersonal dalam dunia maya. Kemudian mahasiswa juga bisa menjelaskan serta mengemukakan keterbatasan saat interaksi interpersonal di dunia maya, dan juga bisa mendeteksi perilaku negatif dan juga positif dalam dunia maya terkait interaksi interpersonal. Nah, yang pertama nih, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman nih kalau melihat gambar seperti ini? Silakan, siapa yang mau coba? Ada. Ibu. Boleh, silakan Novi. Saya mikirnya banyak teman tapi lewat sosial media, Bu. Oke, banyak teman tapi lewat sosial media. Ada lagi? Saya, Bu. Silakan Pragati. Saya lihatnya ini lagi komunikasi tapi lewat sosial media. Kayak Instagram, Facebook, Twitter. Oke, komunikasi tapi lewat media sosial. Ada lagi? Kalau teman-teman melihat logo-logo ini ya seperti biasa gitu ya, kalau kita berkomunikasi ada Instagram, ada Google gitu ya, kemudian ada Facebook, ada Twitter, kalau sekarang ditambah lagi dengan macam-macamnya, ada Line dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ketika kita berkomunikasi atau dibilang sebagai interaksi interpersonal. Bagaimana individu yang satu dengan individu yang lain bisa saling berkomunikasi, dan di situ ada yang namanya daya tarik. Ya, ketika kita memulai dalam dunia percakapan, itu pasti ada daya tariknya dulu nih. Apa sih yang menarik dari setiap media sosial yang kita gunakan? Nah, sebelum beranjak ke sana, kita melihat dulu apa saja fenomena-fenomena dalam dunia maya yang mungkin ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tadi saya bilang bahwa daya tarik ini adalah salah satu proses psikologis yang berfokus pada hubungan yang dipengaruhi oleh adanya kesukaan, baik secara fisik, perilaku, dan juga penampilan. Jadi kalau kita mau melihat orang di media sosial kan kadang terlihatnya, wah cantik, wah ganteng gitu ya, kayaknya enak nih. Tapi ketika kita bertemu pada saat dunia nyata, bisa saja berbeda. Ya, gitu. Nah, itu adalah salah satu bahwa interpersonal dalam dunia maya itu yang pertama adanya daya tarik. Yang kedua adalah interpersonal. Tadi yang sudah saya bilang,
Interpersonal ini adalah hubungan komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, baik secara formal maupun informal. Dan dunia maya adalah medianya. Ya, jadi kita menggunakan medianya ini menggunakan media elektronik di dalam jaringan untuk komunikasi jarak jauh. Jadi mendekatkan yang jauh, gitu ya, dalam komunikasi kita. Jadi apa sih daya tarik interpersonal dunia maya itu sendiri? Adalah satu proses di mana manusia berinteraksi dengan menggunakan sebuah saluran. Salurannya apa? Media internet itu tadi. Sehingga ada keterhubungan satu individu dengan individu yang lain. Nah, sering kan ya? Coba saya tanya nih sama Ratna deh. Ratna punya media sosial apa aja, Ratna Fajri? Instagram, Twitter, itu. Instagram, Twitter. Oke, cuma 2. WhatsApp? Oh iya, sama WhatsApp. Oke. Satu lagi deh, kalau Talita. Talita punyanya apa nih? Kalau saya ada WhatsApp, ada Line, ada Instagram, ada Twitter. Oke, yang paling banyak dipakai apa, Tal? Twitter sama WhatsApp sih. Twitter sama WhatsApp. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi itu adalah yang memang seringkali kita gunakan gitu ya. Nah, terkadang apa yang terlihat dari tadi yang saya bilang di internet juga ada di real life atau dunia nyata. Itu suka berbeda ya. Wah, di dunia internet nih orangnya kelihatannya cakep nih gitu ya kan. Kalau sekarang ada menggunakan kamera 360 ya. Benar nggak sih? Apa ada kamera yang lain ya kan? Nah, itu adalah salah satu tuh untuk memperbaiki lah dalam tanda kutip dalam arti dari sisi fisik ya, bukan fisik tapi wajah yang terlihat. Nah, tapi kenyataannya seperti apa nih? Apakah sama dengan yang difoto atau tidak? Kebanyakan dari mereka adalah digunakan ke hal-hal yang negatif untuk menipu dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini fenomena yang seringkali terjadi dalam dunia internet atau dunia maya dan juga dunia nyata. Nah, di sini saya mau menjabarkan, ternyata data pengguna media sosial itu semakin tahun semakin bertambah. Data di tahun 2021 di Januari ada sebesar 4,2 juta orang pengguna media sosial. Tapi di tahun 2022 ya pengguna media sosial itu lebih bertambah lagi, gitu ya, dari 4,2 bertambah jadi 4,6. Berarti ada sekitar 400.000 orang dalam waktu setahun itu menggunakan media sosial. Nah, di tahun 2021 penggunaan media sosial itu ternyata di Indonesia itu sebanyak 170 juta. Wow, gitu ya. Kalau yang tadi kan di dunia ya, bahwa 4,2 miliar pengguna. Nah, ini 170 juta pengguna media sosial di Indonesia tuh cukup banyak. Kalau dilihat jumlah warga di Indonesia kurang lebih 250 juta, berarti hampir 80%-nya adalah mereka pengguna media sosial. Kenapa? Karena zamannya pandemi, kemudian sekarang orang nggak mungkin tidak punya handphone gitu ya. Kita lihat semua terhubung dengan handphonenya. Nah, ini adalah salah satunya menggunakan media sosial. Nah, bagaimana sih seseorang itu mudah tertarik dalam dunia maya? Yang pertama adalah adanya keakraban. Jadi kayaknya kalau kita chatting nih suka seru gitu ya. Kayak teman-teman lah PDKT gitu ya. Kalau PDKT kan mulai dari chatting. Chattingnya seru, akhirnya berlanjut. Sama halnya seperti itu. Lalu adanya efek kedekatan. Ya, kemudian adanya kesukaan timbal balik dan ketertarikan fisik. Nah, ini yang membuat kita mudah tertarik di dalam dunia maya. Ya, kedekatan itu bukan hanya jarak gitu ya, tapi ketika diajak ngobrol dia juga nyambung, jadi adanya timbal balik ketika mengobrol dan juga ada ketertarikan fisik dari foto atau video yang diposting sama orang tersebut. Nah, apa saja hambatan? Kira-kira apa nih teman-teman? Hambatan psikologis dalam hubungan interpersonal. Pernah nggak ketemu sama orang yang kadang nggak nyambung ketika diajak ngobrol pas online? Pernah, Ibu. Pernah. Nah, itu gimana rasanya, Nov? Nggak enak, Bu. Rasanya nggak nyaman dan nggak seru, nggak asik. Oke, nggak seru dan nggak asik. Ya, itu yang sering kali ya. Kadang kalau kita merasa udah nggak nyaman, langsung ya kita tinggalin aja. Tapi ya itu, bagian. Nggak cuman ketemu dengan orang yang tidak baik, gitu ya, dalam arti nggak seru diajak ngobrol, tapi hambatan yang kedua adalah soal jaringan. Nah, teman-teman pernah mengalami dong ketika belajar atau bahkan ketika ngobrol, sinyal tiba-tiba hilang, gitu ya. Aduh, gue kayaknya nggak bisa nih, gitu ya, untuk ngobrol sama orang.
Selain itu, ada beberapa keterbatasan nih. Orang seringkali menggunakan identitas palsu. Mungkin teman-teman juga pernah nih ditelepon, di WA atau bahkan di SMS bilangnya adalah selamat Anda menang undian, selamat Anda bisa mendapatkan poin ini dan lainnya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah kurang terjaminnya komitmen. Jadi bisa aja dia bilang ketika online iya, tapi pada kenyataannya dia tidak melakukan itu. Itu seringkali terjadi. Lalu kadang kurang berlakunya norma dan etika. Nah, ini seringkali nih kalau misalnya teman-teman suka menghubungi siapa gitu ya, orang yang lebih tua di antara kita, menghubungnya langsung memanggil nama. Kita tidak menyebutkan ibu, bapak, mbak, atau mas. Misalnya seperti itu. Lalu apa sih interpersonal online relation? Nah, interpersonal online relation itu banyak. Sebenarnya di pertemuan kita yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan sekarang yang ketujuh itu sudah dibahas. Bagaimana sebenarnya kelompok belajar, kemudian bagaimana kelompok kerja, ya, lalu berbagai komunitas online, dan sekarang kita akan mempelajari tentang dating online. Teman-teman pernah dengar dating online itu apa? Nah, Ibu. Pernah, oke. Apa itu dating online? Ini sudah saya tampilkan. Silakan. Atau pernah dengar salah satu aplikasi dating online? Saya pakai Tinder. Pakai Tinder, oke. Yolanda apa yo? Novi pakai Tinder, Yolanda apa yo? Pernah dengar? Pernah dengar tapi nggak pakai, Bu. Iya, apa yang pernah Yolanda dengar? Tinder. Yang memang terkenal tuh Tinder gitu ya, Yolanda dan Novi dan mungkin teman-teman yang lainnya. Nah, sebenarnya apa sih kencan daring itu gitu ya? Kencan daring yang terjadi secara virtual atau online itu melalui aplikasi. Jadi kita mesti unduh dulu nih aplikasinya. Nanti mungkin teman-teman kalau mau iseng, coba deh ada aplikasi apa aja nih ya online dating. Nggak harus kita mencari pasangan, tapi ternyata online dating ini juga bisa untuk mencari teman, mencari untuk rekan kerja, jadi tergantung kebutuhan. Nah, kenapa ini menjadi trending? Karena sebenarnya orang banyak yang nggak percaya kalau dengan mak comblang ya, pernah dengar ya kata mak comblang ya, orang ketemu orang gitu ya, atau mungkin juga orang suka malu kalau dijodohkan. Ada yang seperti itu, makanya dia menggunakan dating online ini. Nah, informasi apa sih tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya ketika kalian mengikuti online dating itu tidak hanya untuk kita memang mencari pasangan, tapi bisa juga untuk mencari teman, kemudian menjadi sahabat, dan juga mungkin partner kerja, bisa juga itu terjadi. Ya. Nah, biasanya apa aja yang kita buat? Tadi kan dibilang bahwa Novi pernah pakai Tinder ya, atau pernah sign in Tinder ya. Nah, isinya ada apa aja sih? Kebetulan saya belum pernah tuh. Kalau di Tinder itu ada foto profil, terus hobi, sosial media apa aja, terus tipe pasangannya kayak apa, kadang juga ada. Terus pekerjaan, umur, agama, banyak, Bu. Oke. Jadi memang halnya seperti ini ya yang dituliskan ya. Ada demografis dasar tentang kita, misalnya tanggal lahirnya mungkin ya, tapi kalau tahun mungkin agak di skip, umur kita berapa gitu ya, lalu mendeskripsikan apa yang kita butuhkan, apakah untuk mencari pasangan atau bahkan untuk bersama menjadi teman gitu ya, pertemanan. Nah, ternyata ada beberapa karakteristik perilaku online dating. Yang pertama adalah higher rejection sensitivity. Dia ngerasa bahwa dalam dunia nyata tuh dia nggak punya teman, banyak ditolak. Kebanyakan seperti itu ya. Berarti bukan berarti teman-teman yang daftar di layanan aplikasi dating online mengalami enggak. Tapi mungkin mereka ada beberapa hal yang tidak suka ketika bertemu dengan orang secara langsung. Lalu ada orang yang menggunakan ini karena dia memiliki harga dirinya yang negatif. Nah, ternyata di dalam dating online ini adanya ketidaksesuaian informasi atau adanya disonansi. Jadi gini, bisa saja mereka menggunakan fake account, gitu ya. Nggak hanya dating online, mungkin teman-teman punya media sosial, punya fake account. Coba saya tanya dulu deh. Malik punya fake account nggak, Malik? Account yang bukan nama kamu asli, Malik? Punya, Ibu. Punya. Buat apa, Malik? Hanya untuk main-main saja, Ibu, sama untuk cari teman sesama komunitas atau apa. Nah itu yang bagus gitu ya. Tapi ada yang menyalahgunakan. Thank you, Malik. Ada yang menyalahgunakan. Jadi bisa saja adanya ketidaksesuaian. Dia merubah datanya, gitu ya.
dia ngakunya siapa, padahal dia siapa. Gitu ya. Nah, kita harus hati-hati dengan fake information ini sendiri. Ya. Kemudian, kita punya konsekuensi nih. Positifnya adalah kita punya teman baru, mungkin kita punya pasangan baru, lalu kita juga bisa sampai menikah. Karena teman saya itu benar menggunakan aplikasi Tinder, dan dia sampai menikah. Nah, itu kan positifnya gitu ya. Jadi ada hal-hal positifnya. Juga ada hal negatifnya. Yang pasti seringkali terjadi mungkin adanya pelecehan, adanya penipuan, adanya kriminalitas ya, lalu juga ada online self disclosure, kemudian pencurian serta pemanfaatan data yang tidak disesuaikan dengan peruntukannya, lalu juga bisa sampai ke tahap penipuan ya. Nah, ini hati-hati. Jadi kita harus memang menjaga privasi kita supaya tidak ada hal-hal yang negatif yang akhirnya kita dapatkan. Nah, apa aja sih perilaku negatif dalam interpersonal online relationship? Mungkin kalau teman-teman kenal kata yaitu cyberbullying. Ya, kita suka membuli orang di dalam dunia maya. Tapi sebelum ke cyberbullying, ada hal yang lain nih. Ada yang namanya cyberflirting. Nah, ini biasanya orang yang tipikalnya suka merayu atau menggoda gitu ya di dalam dunia maya, apapun aplikasinya. Bisa dengan aplikasi yang tatap muka secara langsung atau bahkan via texting gitu ya. Yang kedua adalah cyber cheating. Nah, ternyata yang namanya selingkuh itu tidak hanya di dunia nyata, tapi dimulai dari dunia maya ternyata ya. Selingkuhan terjadi di internet ketika seseorang ini yang sudah punya pasangan tapi dekat dengan orang lain gitu ya. Hati-hati, ternyata dunia penikungan tidak hanya di dunia nyata tapi juga ada di dunia maya ya. Nah, tadi yang saya sempat singgung bahwa ada yang namanya cyberbullying. Bullying ini pasti menggunakan media ya, baik itu texting, baik itu video gitu ya. Saya sering kali melihat orang yang melakukan ini di dunia Twitter ya. Tadi Yolanda ya kalau saya nggak salah, yang punya Twitter tadi apa yang sering main di Twitter? Yolanda apa Pragati ya? Saya, Bu. Iya betul. Siapa tadi kan? Saya Bu, tapi di saya nggak muncul. Talita, Bu. Oh, Talita. Oke, Talita gitu ya. Bahwa yang sering kali saya lihat adalah di Twitter. Dan juga sekarang banyak di Instagram. Nah, mungkin kebanyakan dari teman-teman juga menggunakan Instagram. Dan itu seringkali terjadi saling hujat-menghujat gitu ya. Tapi sekarang kan sudah dilindungi sama pemerintah, ada UU ITE. Nah, ini masih bahan pengkajian gitu ya dengan UU ITE. Ciri-ciri cyberbullying itu apa sih? Menurut Van de Bos dan Van Clemwood, cyberbullying terjadi di dunia daring, dunia maya, dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, baik itu teks dan lain sebagainya, dan biasanya berulang kali. Konteksnya adalah power imbalance. Jadi dia yang ngerasa bahwa dia memiliki power atau kekuatan sehingga dia bisa melakukan hal tersebut. Selain itu, menurut Agatston, Kowalski, dan Grimberg, harassment atau salah satu jenis-jenisnya adalah harassment, yaitu pelecehan, kemudian denigration, mengirimkan atau mengunggah informasi yang tidak benar nih. Kadang kita suka mengumbar, jangan lu temenan sama si A, gitu ya. Kita suka juga kadang melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin atau juga teman-teman pernah melihat orang-orang yang melakukan hal tersebut. Lalu ada lagi flaming. Nah, flaming ini adalah orang yang seringkali berargumen dengan hal-hal yang kasar sehingga penuh emosi. Dan yang keempat adalah impersonation atau masquerading, yaitu pura-pura menjadi orang lain. Nah, ini yang tadi saya bilang fake account. Saya pakai akunnya Talita, ya, saya mau membohongi Yolanda misalnya. Itu menggunakan akun Talita, padahal yang pakai bukan Talita, tapi saya. Ya, itu seringkali terjadi. Atau bahkan di WA nih, kenalin nih gue temen lo lama, temen SD, pakai foto temen kita gitu ya. Nah, kemarin temen saya juga banyak yang cerita tentang hal ini. Kita harus segera hati-hati terkait orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Lalu ada juga nih, seringkali kita suka stalking ya sama temen kita atau mantan atau orang yang akan kita jadikan pasangan kita. Tapi ini hal-hal yang negatif. Melacak keberadaan, bisa juga melecehkan, mengintimidasi, sehingga pihak penerima merasa tidak nyaman dan juga jadi terancam. Nah, apa sih sebenarnya penyebab cyberbullying itu? Yang pertama adalah agresi. Teman-teman mungkin kalau belajar psikologi sosial ya, kita ada salah satu agresi verbal. Nah, ada agresi verbal dan non verbal. Nah, ini salah satunya adalah agresi verbal. Atau bahkan konformitas. Karena apa? Karena kita satu kelompok, satu geng harus membela teman kita. Contoh gitu ya, saya sama Talita
sama Yolanda, sama Rajoki, sama Putri Samsu adalah satu geng. Nah, Talita nih diomongin sama kelompok yang lain. Kita rame-rame nih membuli gitu ya kelompok yang lain. Itu juga bisa terjadi. Lalu juga terkait dengan kepribadian tertutup. Nah, ada juga akibatnya nih dari cyberbullying. Orang yang dibully itu bisa jadi stres, bisa jadi depresi, ada bunuh diri dan trauma. Belakangan ini teman-teman ingat nggak ada berita anak kecil yang karena dia dibully sama teman SD-nya sampai bunuh diri. Saya lupa di daerah mana itu, dia sampai bunuh diri karena dibully. Jeleknya kan seperti itu, jadi jangan sampai ini terjadi gitu ya sama adik-adik kita atau bahkan sama kita sendiri. Nah, ini contoh teman-teman, jadi ada di Twitter ya, atau bahkan di ini kayaknya Instagram ya. Misalnya ada orang yang menggunakan entah akunnya sendiri, ini yang saya lingkari. Artis kalau habis off air gitu ya, biasanya langsung dipakai sama pejabat-pejabat. Nah, ini kan apa ya, bully yang langsung gitu ya, to the point. Bisa aja dia menggunakan akun benerannya atau bahkan dia menggunakan fake account tadi untuk apa, membuli orang lain. Nah, ini sebenarnya banyak sekali nih terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Hati-hati gitu ya, kalau dulu dibilang bahwa mulutmu harimaumu, kalau sekarang adalah jarimu harimaumu gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah untuk menggunakan jari-jari kita atau mengomentari ya hal-hal yang mungkin nggak perlu kita komentari. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Ibu. Baik, jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kan tadi saya sudah ngasih contoh nih sama teman-teman. Nah, saya minta nih sama teman-teman tugas. Ya, tugasnya adalah teman-teman diminta untuk mencari tadi tuh contohnya di Facebook, di Twitter, di Instagram, atau bahkan di WhatsApp, dia yang melontarkan ujaran kebencian. Ya, nanti teman-teman cari, teman-teman screen capture seperti yang tadi contohnya saya, kemudian teman-teman komentarin apa alasannya mereka melakukan itu gitu ya. Jadi ibaratnya teman-teman menganalisa postingan tersebut. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Mungkin teman-teman bisa telusuri akunnya, fake account atau memang akun beneran gitu ya. Karena kita bisa mengklik ya akunnya itu sendiri. Jadi nanti screen capture-nya itu dibuat dalam Word ya, screen capture, kemudian bagian bawahnya adalah teman-teman bisa komentari atau berikan postingan atau mungkin memberikan analisa ya terkait dengan postingan tersebut. Dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jangan lupa nama filenya nama, NPM dan kelas. Ya, ini dicatat ya, jangan lupa ya. Maksimal pengumpulannya tanggal 22 Juni ya, teman-teman ya. Jadi tugasnya adalah 1 minggu dari sekarang. Cukup ya? 1 minggu ya? Cukup kan? Cukup ya? Oke. Cukup, nanti terakhir posting di Vkelas jangan lupa. Nanti teman-teman diklik aja tugasnya di Vkelas saya. Kemudian teman-teman attach filenya langsung ke Vkelas saya. Ya? Oke, dengan tugasnya ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah jelas, Ibu. Jelas ya? Oke, baik. Kalau jelas berarti materi kita cukup sampai di sini saja, teman-teman. Jangan lupa nanti file saya bisa teman-teman unduh di staff site saya ya. Seperti biasanya setiap minggu saya sudah posting untuk materi saya yang terbaru. Baik, sebelum saya menutup kelas, saya mau presensi kehadiran dulu ya. Baik, Ramadini hadir. Hadir, Ibu. Alita hadir. Hadir, Ibu. Baik, Putri Samsu hadir. Hadir, Ibu. Baik, Yolanda hadir. Hadir, Bu. Baik, Ratna Fajri hadir. Hadir, Ibu. Fania hadir. Baik, Novi Anggraini hadir. Hadir, Ibu. Baik, Nur Laila hadir. Hadir, Ibu. Baik, Safila. Hadir, Ibu. Baik, Malik hadir. Hadir, Ibu. Baik, Asya hadir. Asya. Ada, Ibu. Baik, Siti Zahra. Hadir, Ibu. Baik, Nasiwa hadir. Hadir, Bu. Rajoki. Hadir, Ibu. Oke, Budi, ada Budi? Baik, Pragati hadir. Hadir, Ibu. Dan Hani Syifa hadir. Hadir, Ibu. Ah, baik.
Oke, dari materi saya sudah cukup jelas dan tugasnya teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Sudah. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Teman-teman sudah hadir di kelas saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jaga-jaga kesehatan untuk semuanya supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi di materi yang berbeda tapi dengan mata kuliah yang sama. Terima kasih semuanya dan selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Bu. Terima kasih.